Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts li syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah mati sebelum menjadi muslim. Ini menyerahkan segala urusan kepada yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, merupakan satu kewajiban bagi kita hamba Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas hidayah yang dilimpahkan kepada kita. Iman ditanamkan dalam dada kita. Tidak sembarangan namanya iman. Tidak semua hamba Allah yang dapat hidayah namanya iman. Hidayah yang besar juga diberikan kepada kita adalah Islam. Sekian banyak orang sudah mempelajari Islam, hafal sebahagian Al-Quran, tetapi dia tidak mendapat hidayah memeluk Islam. Banyak lagi hidayah dan pemberian Allah yang pantas, bahkan wajib kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat itu adalah tanda cinta kita kepadanya. Maka ulama bertanya, siapa di antara kalian paling cinta Rasulullah? Maka jawabannya, siapa yang paling banyak membaca selawat kepada beliau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib kembali mengajak kita semua, mari kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kita laksanakan dalam hidup ini. Dan kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan segala larangan agama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, sehingga Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah kali ini diberi judul tuntunan Islam untuk memperbaharui iman. Iman itu naik turun, yazid wa yanqus. Tergantung kemana kita menggunakan mata, bisa naik iman itu. Tergantung ke apa yang kita dengarkan, itu bisa mempengaruhi mungkin iman seseorang turun. Bahkan hati seseorang, apa yang dicenderungi maka bisa naik, bisa turun. Mungkin kemarin kita sangat getol melakukan ibadah, sholat umpamanya. Tapi beberapa hari kemudian
tidak lagi merasa tertarik untuk melakukan sholat-sholat sunnah, berarti itu pertanda imannya turun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana tuntunan Islam agar iman itu terus baik, naik, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Qila, "Kaifa yaddu imanana?" Qala, "Fa'aksiru min qawli la ilaha illallah." Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian, atau dalam bahasa lain, perbaiki, jaga iman kalian. Lalu sahabat Nabi bertanya, bagaimana cara kami memperbaiki iman, memperbarui iman ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika merasa ada sesuatu yang mengganggu iman, baca la ilaha illallah. Makanya kelompok sufi itu ada tarekat yang mengajarkan membaca kalimat la ilaha illallah dengan jumlah yang banyak. Berapa banyaknya tergantung pencipta tarekat itu. Dia merasa sudah imannya mantap, paling tinggi, paling baik, mungkin 500. Maka dia mengajarkan tarekat kita ini membaca la ilaha illallah 500. Mungkin ada pemuka tarekat baca la ilaha illallah sampai 1000, baru merasa mantap, imannya semakin kuat. Maka dia ajarkan kita baca la ilaha illallah sampai 1000, bahkan lain sebagainya. Nabi sendiri menganjurkan faksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua kata Nabi, hendaklah kalian mencintai membaca Al-Quran, memahami pesan-pesan Al-Quran. Jadi ketika iman merasa turun, merasa ada gangguan, buka kitab suci Al-Quran. Mulai dari mana? Lebih baik kalau khatam, tapi mungkin ada penghalang lain. Kita baca mana yang paling kita paham, sehingga meresap dalam hati kita. Kalau bapak-bapak paham Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dengan baik. Kalau kurang paham dengan bahasa Arab, ambil terjemahan, dibaca berulang-ulang sehingga betul-betul menjadi obat, menjadi penawar dari turunnya iman seseorang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan atau memberikan motivasi bagi orang-orang yang senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman apabila dia mendengarkan disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Oleh sebab itu Allah sendiri memperingatkan, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan,
mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kampung sana, Al-Quran dibunyikan di satu tempat, sebutlah di masjid, dia dengar suaranya jelas, malu putar musik, maka orang ini sama dengan tuli, maka tidak adalah akan berpengaruh kepada hatinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi cara Islam untuk memperbarui iman yang kedua adalah membaca dan memahami pesan-pesan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang ditawarkan Islam agar iman seseorang terus diperbaharui. Islam seseorang, agama seseorang, iman seseorang semakin baik hari demi hari walaupun pernah mengalami penurunan. Dengan apa? Dengan melakukan amal yang baik. Amal yang baik ini bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perbuatan yang baik. Baik secara tekstual ada perintahnya dalam Al-Quran, maupun tidak ada pesan secara tekstual tetapi kandungannya ada. Banyak membantu orang lain, banyak memberikan apa yang Allah titipkan kepadanya, maka itu akan berpengaruh kepada hati orang yang melakukan itu menjadi halus, menjadi baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang merasa kurang enak atau imannya terganggu, lihat, oh masih ada rupiah di kantong, titipkan kepada orang yang membutuhkan, itu terasa, alhamdulillah, merasa bahagia memberikan sebahagian pemberian Allah, sehingga merasa bahwa saya lakukan ini karena Allah. Maka Allah mencintai orang-orang yang meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik, bisa berbuat baik yang memang dianjurkan oleh Allah secara tekstual, bisa juga berbuat baik sesuai dengan adat istiadat yang dibutuhkan di lingkungan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cara yang lain yang ditawarkan Islam agar iman itu kembali menjadi baik, sholat. Beberapa banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi mengajarkan melalui sholat orang menjadi tenang. Melalui sholat semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya baik, maka juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Kita hafal ayat Quran menyebutkan bahwa sholat itu adalah mencegah dari segala perbuatan mungkar dan keji. Maka sholat, nah ada ulama mengatakan bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu sudah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, tetapi adalah sholat sunnah. Jadi kalau ada yang merasa imannya kendor, perbanyak sholat sunnah, sholat rawatib, apalagi sholat malam. Bangun di tempat-tempat yang membuat kita bisa berhubungan dengan Allah dengan baik, sunyi, tanpa suara-suara makhluk. Baru kita sholat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kendur tadi menjadi baik, naik, menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika orang sholatnya baik, maka baiklah hatinya, bahkan baiklah segala perbuatannya, akan dilihatlah di ucapannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang diajarkan di dalam Islam untuk menaikkan, untuk memperbaiki iman adalah menghindari dan menjauhi, meninggalkan segala dosa dan maksiat. Orang yang beriman apabila dia melakukan kesalahan pasti merasa terganggu, menyesal. Kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
tetapi dia mencuri tapi merasa biasa-biasa saja, kata Nabi, itu sesungguhnya tidak beriman. Ada orang mengatakan saya beriman tetapi berbohong biasa saja, maka sesungguhnya imannya sangat rendah. Ada orang mengatakan saya beriman tetapi meninggalkan sholat, maka sesungguhnya orang itu telah memutuskan hubungannya dengan Allah, berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi seseorang yang menjauhi maksiat, segala dosa yang diajarkan dalam Islam, maka itu adalah salah satu cara untuk memperkuat iman, untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sabar. Di dalam Islam ada salah satu sifat yang sangat terpuji, adalah sabar. Al-Ghazali memberikan definisi yang dimaksud dengan sabar adalah rela menerima ketentuan Allah dan rela melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak pernah merasa mengeluh, tidak pernah merasa dibebani. Itu adalah separuh sabar. Yang kedua, begitu ringan dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan, tapi karena dilarang oleh agama dia tinggalkan. Baik yang haram, makruh, bahkan yang lebih ringan lagi syubhat, dia tinggalkan dengan baik, maka itu sempurnalah iman seseorang. Jadi sabar dalam arti bukan mengalah, bukan minta diinjak, tetapi melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan agama. Kalau 7 hal ini dilakukan oleh seorang muslim, insya Allah iman selalu stabil, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dan bisa melaksanakan, memegang tawaran-tawaran dalam Islam ini, sehingga kita imannya selalu kuat. Apapun tantangannya, insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukmin yang tangguh memperjuangkan iman, tangguh memperjuangkan kebenaran, sehingga kita selamat di dunia dan juga menyelamatkan keluarga dan umat Islam yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati dzikr hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim.